Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam mengarungi rumah tangga untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu kita membutuhkan banyak kesabaran, karena di dalam realita kehidupan pasti manusia akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah mencoba kepada seorang laki-laki terhadap istrinya. Terkadang Allah mencoba terhadap seorang istri terhadap laki-lakinya atau terhadap suaminya. Maka untuk mendapatkan predikat yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu juga sulit didapatkan oleh kita semua. Namun begitu banyak yang mendapatkan predikat warahmah. Karena predikat sakinah, dia cuma tenang di dalam kehidupan rumah tangganya bersama sepasang suami dan istri. Dia menjalin cinta, sakinah, mawaddah, cinta dan kasih sayang. Dia jalin dalam kehidupannya. Tapi di balik cinta dan kasih sayangnya pasti ada melewati, yaitu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang disebut dengan predikat warahmah, cinta dan kasih sayangnya sampai usia dia lanjut, sampai tua renta. Maka di sanalah ketika sudah menjadi seorang kakek dan nenek, dia cinta dan kasih sayangnya sudah terlihat mendapatkan predikat yang warahmah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tiada lain cuman mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terutama ketika kita ingin mendapatkan predikat yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka hati-hati terutama pada kaum laki-laki, karena terjadinya tolak di dalam rumah tangga itu keluarnya lisan ucapan dari seorang laki-laki terhadap istrinya. Maka coba kita ketahui terlebih dahulu apa sih definisi tolak. Maka disebutkan di dalam kitab Syekh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Jadi beliau menyebutkan di dalam kitab Syarhut Takrib, Sarah Fathul Qarib, di sana disebutkan bahwasanya at-talaq secara sisi bahasa yaitu hilul qaidi, yaitu melepas ikatan. Jadi ikatan pernikahan. Jadi lepas, itu yang disebut tolak. At-talaq secara sisi syariat ismun li halil qaidin nikah, yaitu nama bagi pelepasan ikatan pernikahan. Jadi ketika ada tolak secara sisi syariat, itu adalah khusus untuk melepaskan ikatan dalam pernikahan sepasang suami dan istri. Maka baik itu dengan sadar ataupun tidak sadar, baik sedang marah ataupun sedang sadar, maka talak itu akan terjadi. Wa yastaratu linufudihi at-taklif wal-ikhtiyar. Jadi agar talak dapat terjadi atau terlaksana, maka disyaratkan oleh suami yang mukallaf dan atas kemauan sendiri, bukan dari kemauan orang lain. Wa amma syakron fayamfudu talaquhu uqubatalahu. Baik itu mabuk, baik sedang mabuk. Bagi orang-orang yang sedang mabuk pun ketika dia mengucapkan talaknya kepada istrinya maka tetap sah. Tujuannya apa? Uqubatalahu. Jadi tujuannya sebagai hukuman bagi seorang suami yang tidak berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata terhadap istrinya. Namun perlu diketahui bahwasanya tolak itu, saudaraku, terbagi menjadi dua macam tolak.
Jadi wattalaku darbani, ada sharihun wa kinayatun. Tolak itu terbagi menjadi dua macam tolak, yaitu ada yang sharih, ada yang kinayah. Adapun yang disebut tolak yang sharih, fas-sharih ma la yahtamilu wairat talak. Ma la yahtamilu wairat talak. Talak yang sharih, yang jelas, itu ungkapan yang tidak mengandung arti selain daripada talak. Yaitu ketika salah satu contohnya ketika suami menyampaikan kepada istrinya, langsung dari lisan suami kepada istri di depan istrinya, dia menyampaikan kalimat tolak, saya menceraikan kamu, saya telak kamu, saya akan menelakmu. Besok maka terjadi besok telak. Itu akan terjadi telak. Saya menceraikan kamu sekarang, saya ceraikan kamu, itu terjadi telak. Baik itu dengan niat di dalam hati ataupun tidak ada niat di dalam hati, tapi telak secara sore, maka itu tetap sah terjadi telak, terjadi perceraian, terjadi pelepasan ikatan di dalam pernikahan. Maka hati-hati saudaraku. Maka pertanyaannya sekarang, yang jadi pertanyaan, apakah ketika orang mengatakan dia masih bujangan kepada orang lain, dia mengatakan masih bujangan kepada orang lain, tentunya ada dua jawaban di sini. Yang pertama, ketika dia berkumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, mungkin ada yang mengatakan kadang dalam bercanda, walaupun telak ini tidak bisa dibuat bercanda, dicanda ataupun serius, maka terjadi telak. Tapi di sini ada telak terbagi menjadi dua bagian, yaitu sharih dan kinayah. Maka ketika dia mengatakan bahwasanya dia bujangan, baik itu ada istri ataupun tidak, karena bahasa yang disampaikan itu adalah tolak kinayah, jadi kinayah, maka yang penting di dalam hatinya bukan dia meniatkan menelak istrinya, maka kata-kata yang semacam itu tidak terjadi tolak terhadap istrinya. Maka hukumnya yang terjadi, dia adalah membohongi orang lain, ataupun ya berbohong kepada orang lain. Atau yang kedua, ketika ada jauh daripada istrinya, dia menyampaikan kepada orang lain bahwasanya dia punya keinginan dengan seorang perempuan yang lain untuk dinikahi, di luar jauh daripada istrinya seumpama. Dia mengatakan atau menyampaikan kepada orang lain bahwasanya saya masih bujangan. Dia menyampaikan seperti itu kepada orang lain dengan hati tidak ada niat untuk mentelak istrinya, maka tidak terjadi telak terhadap istrinya. Namun terjadinya hukum di sana adalah hukum membohongi orang lain, karena ada niat ingin mendapatkan seorang wanita yang diinginkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena yang disebut telak kinayah ma tahtamilu wairahu. Jadi telak kinayah adalah ungkapan yang mengandung selain telak. Suatu contoh, pulang kamu ke rumahnya kamu seumpama, pulang kamu ke orang tuamu, seperti itu. Atau tidur kamu di kamar lain. Bahasa seperti itu ketika tidak diniatkan dengan tolak, maka tidak terjadi tolaknya. Karena tolak itu adalah tolak kinayah. Tapi ketika dia mengatakan tidur kamu dengan di tempat lain, atau pulang kamu ke orang tuamu, ketika seorang suami menyampaikan seperti itu dan bersamaan dia mengatakan di dalam hatinya niat mentelak istrinya, niat mencerai istrinya, niat memisahkan ikatan pernikahan dengan istrinya, maka terjadi telaknya. Tapi ketika dia tidak meniatkan, maka tidak terjadi telak menelak istrinya. Karena hati-hati saudaraku, ketika kita semua menghukumi dengan kata-kata cuman menyampaikan kepada istrinya, ini banyak. Menyampaikan kepada istrinya, kamu tidur di tempat lain, sedang marah apa. Tapi hatinya lalu meniatkan telak, maka terjadi telak. Tapi ketika hatinya tidak meniatkan telak, maka tidak terjadi telak. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seorang suami terhadap istrinya itu lebih baik ketika ada suatu permasalahan, maka dimusyawarahkan bersama dengan hati yang layyinan, dengan hati yang lemah lembut. Insya Allah ketika kita saling memahami dan ketika kita saling bermusyawarah, baik itu dengan permasalahan yang kecil ataupun permasalahan yang susah untuk diatasi, tapi dengan hati yang sabar,
dan kita musyawarahkan bersama, insya Allah Allah akan memberikan predikat sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kekuatan iman oleh Allah dan bisa menjaga lisan kita agar supaya kita tidak bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang akan membuat perpisahan atau perceraian terhadap istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga insan biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.